podcast video saya dengan judul Fenomenologi. Apa yang disebut fenomenologi? Adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalami kehidupannya di dunia. Studi ini melihat objek dan peristiwa dari perspektif orang yang mengalami. Realitas dalam fenomenologi selalu merupakan bagian dari pengalaman sadar seseorang. Tujuan fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi bertujuan mengetahui bagaimana kita menginterpretasikan tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna atau dimaknai, dan untuk merekonstruksi kembali turunan makna atau makna yang digunakan saat berikutnya dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial. Yang kedua, tujuan fenomenologi yaitu untuk mempelajari bagaimana fenomena manusia yang berpengalaman dalam kesadaran, dalam tindakan kognitif dan persepsi, serta bagaimana mereka dapat memberi nilai dan bagaimana memberi penghargaan. Yang ketiga, fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna dan konsep kunci intersubjektivitas. Pengalaman di dunia berdasarkan pemikiran adalah intersubjektif, karena kita mengalami dunia dan juga melalui orang lain. Ciri-ciri fenomenologi. Yang pertama, cenderung mempertanyakan dengan naturalisme atau objektivisme dan positivisme yang telah berkembang sejak Renaissance dalam pengetahuan modern dan teknologi. Yang kedua, memastikan kognisi yang mengacu pada yang dinamakan evidence, kesadaran akan suatu benda. Yang ketiga, percaya bahwa tidak hanya satu benda yang ada dalam dunia, alam, dan budaya. 3 prinsip dasar fenomenologi oleh Stanley Dietz. Yang pertama, pengetahuan haruslah sadar. Pengetahuan tidak disimpulkan dari pengalaman, tetapi diekspresikan dalam pengalaman sadar itu sendiri. Yang kedua, makna diberikan pada sesuatu atas dasar potensinya bagi tindakan seseorang. Bagaimana seseorang berhubungan dengan suatu objek akan menentukan makna tersebut. Yang ketiga, bahasa merupakan perantara bagi munculnya makna. Kita melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengungkapkan hal-hal tersebut. 2 kubu fenomenologi. Yang pertama, Edmund Husserl mengajarkan bahwa fenomenologi dapat menjadi suatu disiplin ilmu dengan menggunakan kesadaran jernih. Orang dapat mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, Martin Heidegger mengajarkan bahwa pengetahuan yang pasti adalah tidak mungkin dan bahwa manusia tidak dapat memisahkan diri mereka dari pengalaman subjektif. Pentingnya makna bagi perilaku manusia. Penjelasan teori SI berpegang bahwa individu membentuk makna melalui proses komunikasi, karena makna tidak bersifat interaksi terhadap apapun. Dibutuhkan konstruksi interpretif di antara orang-orang untuk menciptakan makna. Bahkan tujuan dari interaksi menurut SI adalah untuk menciptakan makna yang sama. Hal ini penting karena tanpanya makna yang sama, berkomunikasi akan menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Tema ini memiliki 3 asumsi tambahan. A. Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka. B. Makna yang diciptakan dalam interaksi antar manusia. C. Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Teori interaksi simbolik. Orang bergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikan pada orang, benda, dan peristiwa. Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, maupun dengan dirinya sendiri atau pikiran pribadinya. Bahasa memungkinkan orang lain untuk mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang lainnya dalam sebuah komunitas. Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat, karena ide ini dapat diinterpretasikan secara luas, akan dijelaskan secara detail. Tema-tema teori ini dapat dalam prosesnya dijelaskan pula
asumsi teori ini. Ralph LaRosa dan Donald Reitz telah mempelajari teori interaksi simbolik yang berhubungan dengan keluarga, mengatakan bahwa 7 asumsi mendasari SI dan bahwa asumsi-asumsi ini memperlihatkan 3 tema besar. Yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua, pentingnya konsep diri. Yang ketiga, hubungan antara individu dan masyarakat. Tema ini berkaitan dengan hubungan antar kebebasan individu dan batasan sosial. Mead and Blomer mengambil posisi di tengah untuk pertanyaan ini. Mereka mencoba menjelaskan baik mengenai keteraturan dan dalam perubahan dalam proses sosial. Tema ini memiliki 2 asumsi tambahan, yaitu A. Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. B. Struktur sosial yang dihasilkan melalui interaksi sosial.